부지 인근 이동식 장거리 레이더에 관한 정보를 조사해 봤는데요. 94년도에 도입된 레이더로 노후화돼서 보수가 필요한 상황이더라고요. 가동률은 60% 남짓에 지난해 안전진단 결과도 C등급을 받았고요. 그럼 정부에서 보수 예산을 받았고 올 여름부터 보수에 들어갑니다. 레이더를 보수하는 그 시기에 기지 높이를 높이는 공사를 하면 어떨까요? 네? 레이더 기지는 180m고 호텔은 350m입니다. 그런데 기존 기지 위에 170m 이상의 콘크리트 구조물을 지어서 높이를 높인다면 문제는 해결됩니다. Baik, perkenalkan nama saya Virgilio Di Vanuelero Hadi dengan NIM A1011211142. Berikut tadi adalah cuplikan drama Korea dari Queen of Tears, di mana saya terinspirasi untuk membuat judul kontrak, yaitu kontrak rencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh antara Queen's Group dan PT Layton Contractor. Di situ Hyunwoo selaku perwakilan dari Queen's Group dan PT Layton Contractor yang diwakili oleh Virgilio Di Vanuelero Hadi. Baik, berikut saya akan menjelaskan kontrak yang telah saya buat. Di bagian awal terdapat judul kontrak, yaitu kontrak rencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh antara Queen's Group dan PT Layton Contractor. Di kalimat pembuka, pada hari Rabu tanggal 7 bulan Maret tahun 2024, bertempat di Yongsan-dong, Seoul, South Korea, telah disepakati dan ditandatangani kontrak di antara para pihak sebagai berikut. Komparisi yang pertama, Hyunwoo 40 tahun, beralamat di 20 Yongsan-dong, Seoul, South Korea, dalam hal ini mewakili Queen's Group yang dalam hal ini secara sah dan bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan. Selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai pihak pemberi proyek. Yang kedua, Virgilio Di Vanuelero Hadi, 32 tahun, beralamat di 28 Hanamdong, Seoul, South Korea. Dalam hal ini mewakili perusahaan kontraktor PT Layton Contractor dalam kapasitas dan jabatannya sebagai direktur, secara sah dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Selanjutnya, dalam kontrak ini disebut sebagai pihak kontraktor. Pihak pemberi proyek dan kontraktor untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Masuk ke bagian resital, para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa yang pertama, pemberi proyek adalah Queen's Group yang dalam kontrak ini mewakili Kementerian Pertahanan yang diwakili oleh Hyunwoo selaku perencana yang mengusulkan rencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh. Secara profesional mengusulkan pembangunan dan perbaikan tersebut. Yang kedua, kontraktor adalah PT Layton Contractor. Dalam kontrak ini merupakan perusahaan konstruksi yang diwakili oleh Virgilio Di Vanuelero Hadi selaku direktur perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang konstruksi, bangunan, dan perbaikan. Secara profesional telah mengurusi berbagai proyek dan sangat kompeten dalam mengerjakan seluruh proyek di dalam perusahaan tersebut, yaitu PT Layton Contractor. Masuk ke dalam ruang lingkup. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan ini bersepakat untuk membuat kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal pertama, definisi. Klausula definisi. 1. Rencana pembangunan dan perbaikan dalam kontrak ini adalah program yang dirancang untuk mengatur dan mengelola proses pembangunan baru serta perbaikan infrastruktur atau fasilitas yang sudah ada. Yang kedua, sistem radar jarak jauh adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak serta mengukur jarak serta kecepatan objek yang berada jauh dari titik pengamatan. Yang ketiga, pemberi proyek. Yang dalam kontrak ini selanjutnya disebut sebagai pemberi proyek adalah Queen's Group yang mewakili Kementerian Pertahanan, yang dalam kontrak ini diwakili oleh Hyunwoo sebagai perencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh. Yang keempat, kontraktor, yang dalam kontrak ini
Selanjutnya disebut kontraktor adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, bangunan dan perbaikan, PT Layton Contractors, yang dalam kontrak ini diwakili oleh Virgilio Di Vanelli Rohadi sebagai direktur. Pasal kedua, bentuk kontrak, termasuk dalam klausula transaksional. Kontrak ini meliputi pekerjaan rencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh antara pemberi proyek dan kontraktor. Pasal ketiga, waktu kontrak, masuk di dalam klausula transaksional. Yang pertama, kontrak rencana pembangunan dan perbaikan ini dibuat terhitung mulai tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 1 Januari 2026. Setelah berakhirnya kontrak rencana pembangunan dan perbaikan ini, maka kontrak selesai namun dapat diperpanjang apabila kontraktor tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang dicantumkan di dalam kontrak. Pasal keempat, rencana kerja, masuk di dalam klausula spesifik. Dalam rencana pembangunan dan perbaikan ini, pemberi proyek memberikan rencana kerja kepada kontraktor, antara lain: yang pertama, jadwal waktu dan urutan pelaksanaan pekerjaan dan metode yang akan digunakan dalam melaksanakan rencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh. Yang kedua, keterangan lengkap mengenai struktur terkait pelaksanaan proyek yang akan ditugaskan di lapangan untuk diketahui oleh pemberi proyek. Yang ketiga, jadwal pengadaan material. Keempat, jadwal pengadaan peralatan. Dan yang terakhir, tata cara pelaksanaan baik secara teknis maupun secara administratif. Masuk ke dalam pasal 5, kompetensi kontraktor. Masuk di dalam klausula condition precedent. Kontraktor telah memiliki pengalaman di bidang konstruksi, bangunan, dan perbaikan, serta memahami prinsip-prinsip dasar dalam konstruksi, teknik sipil, serta menguasai teknik dan metode konstruksi yang efektif dan efisien. Kontraktor juga sudah memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengelola sumber daya seperti tenaga kerjanya, dan sudah memastikan bahwa semua pekerjaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pasal ke-6, nilai proyek, klausula transaksional. Dalam kontrak ini, pemberi proyek dan kontraktor telah sepakat dengan nilai pelaksanaan pekerjaan ini dengan nilai kontrak rencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh dengan angka 8 miliar won. Pasal ke-7 termasuk ke dalam klausula antisipatif. Asuransi. Yang pertama, dalam waktu paling lambat 2 minggu setelah kontrak ini ditandatangani, kontraktor sudah harus mengasuransikan seluruh pekerjaan yang menimbulkan kerusakan atau kejadian atau kecelakaan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian. Yang kedua, apabila kontraktor tidak mengadakan asuransi tersebut dalam ayat 1 di atas atau tidak memperpanjangkan sedangkan proyek belum selesai, maka pemberi proyek akan mengadakan atau memperpanjang asuransi tersebut menggunakan dana yang seharusnya dibayarkan kepada kontraktor. Pasal ke-8, kewajiban pemberi proyek, termasuk dalam klausula affirmative covenants. Yang pertama, kewajiban pemberi proyek menyediakan dokumen proyek yang jelas dan lengkap, menyusun dan menyediakan dokumen proyek yang lengkap termasuk rencana kerja, spesifikasi teknis, gambar desain, dan syarat-syarat kontrak. Kemudian memastikan bahwa semua dokumen ini jelas, akurat, dan mencakup semua aspek proyek. Pasal ke-9, kewajiban kontraktor, termasuk di dalam klausula affirmative covenants. Terdapat 3. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, yaitu melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang tertentu dalam kontrak. Yang kedua, mengelola proyek secara efisien, yaitu merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi pekerjaan proyek secara efektif. Yang ketiga, mematuhi jadwal proyek, yaitu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Masuk ke pasal 10, perlindungan terhadap kepentingan umum termasuk dalam klausula antisipatif. Semua kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan yang menggunakan milik umum, milik pemberi proyek, atau milik orang lain harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum. Dalam hal ini, terjadi gangguan terhadap kepentingan umum, maka kontraktor harus membebaskan pemberi proyek dari segala macam tuntutan dan klaim. Pasal ke-11, mutu bahan dan hasil pelaksana proyek, termasuk di dalam klausula spesifik.
Semua bahan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak. Demikian juga halnya dengan cara pelaksanaan dan penggunaan bahan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang telah diberikan oleh pemberi proyek. Pasal ke-12, risiko kenaikan harga bahan dan upah, termasuk di dalam klausula transaksional. Pertama, apabila selama pelaksanaan proyek rencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh terjadi kenaikan harga, maka kontraktor tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan dan perhitungan tambahan harga atau menuntut tambahan biaya. Kontraktor dianggap telah memperhitungkan faktor-faktor tersebut di atas pada saat mengajukan harga penawaran. Yang kedua, kenaikan harga tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau mengurangi kualitas pekerjaan, mengurangi volume pekerjaan, dan atau memperlambat waktu penyelesaian proyek rencana pembangunan dan perbaikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak ini. Pasal ke-13, risiko-risiko lain, termasuk di dalam klausula antisipatif. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian kontraktor, maka segala kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. Pasal ke-14, pembayaran, termasuk di dalam klausula transaksional. Pembayaran hasil proyek dari rencana pembangunan dan perbaikan di dalam kontrak ini akan dilakukan secara langsung berdasarkan kemajuan pekerjaan. Pasal ke-15, berakhirnya kontrak proyek, klausula transaksional, termasuk di dalam klausula transaksional. Kontrak rencana pembangunan dan perbaikan ini telah disepakati akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2026. Dengan berakhirnya kontrak ini, pemberi proyek dan kontraktor telah sepakat, maka segala hak dan kewajiban akan berakhir pada tanggal dan hari yang telah sesuai dalam kontrak ini. Pasal ke-16, larangan bagi pemberi proyek, termasuk di dalam klausula negative covenants. Ada dua larangan bagi pemberi proyek, yaitu yang pertama mengubah spesifikasi tanpa prosedur resmi, atau tidak boleh mengubah spesifikasi teknis atau lingkup kerja tanpa melalui prosedur perubahan kontrak yang resmi dan disepakati bersama. Yang kedua, menunda pembayaran. Tidak boleh menunda pembayaran yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, kecuali ada alasan yang sah dan telah dikomunikasikan secara resmi. Pasal ke-17, larangan bagi kontraktor, termasuk ke dalam klausula negative covenants. Terdapat dua larangan bagi kontraktor, yaitu yang pertama, menyimpang dari spesifikasi tanpa persetujuan, yaitu tidak boleh menyimpang dari spesifikasi teknis yang telah disepakati tanpa persetujuan tertulis dari pemberi proyek. Yang kedua, menggunakan material tidak sesuai, yaitu tidak boleh menggunakan material tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar yang ditetapkan di dalam kontrak. Masuk ke pasal yang terakhir, yaitu kegagalan pelaksanaan kontrak, termasuk di dalam klausula antisipatif. Apabila kontraktor gagal memenuhi instruksi yang ada di dalam kontrak ini, maka pemberi proyek akan mengambil tindakan seperlunya terhadap kegagalan tersebut. Dan semua biaya yang dikeluarkan karena kegagalan tersebut harus ditanggung oleh kontraktor dengan membayar kembali kepada pemberi proyek atau dikurangi dari bagian yang menjadi hak kontraktor. Masuk ke bagian penutup. Dengan demikian, kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam dua rangkap yang sah, memiliki kekuatan hukum yang sama dan tetap, dan dimaksudkan sebagai alat bukti yang sah bagi para pihak. Pernyataan tersebut termasuk pernyataan kontrak sebagai alat bukti. Kontrak ini berlaku sejak kontrak ini ditandatangani oleh para pihak tertanggal 7 Maret 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak ini. Itu termasuk dalam mulai berlakunya kontrak. Seoul 7 Maret, tempat dan tanggal ditandatangani kontrak. Berikut adalah tanda tangan para pihak. Yang pertama, pihak pemberi proyek Hyun Wo, pihak kontraktor Virgilio Di Vanelli Rohadi, dan saksi-saksi yaitu Hein dan Kim Seon Hwa. Baiklah, demikian hasil kontrak yang telah saya buat terkait dengan kontrak rencana pembangunan dan perbaikan sistem radar jarak jauh oleh Queens Group dan PT Leighton Kontraktor. Sekian dan terima kasih.